Skema pertama, memahami bahwa konsep Smart City yang ditawarkan Eropa beserta perangkat teknologinya merupakan model penjajahan gaya baru untuk menyedot seluruh kekayaan SDM dan SDA sebuah negara Asia yang dimanfaatkan untuk anggaran peperangan selanjutnya di masa depan. Sehingga negara yang menyetujui konsep Smart City Eropa tanpa disadari akan menjadikan tumbal rakyatnya agar tetap miskin yang mau menjual agama mereka dalam bisnis bahkan hingga murtad. Dengan demikian, bangsa tersebut bisa dikalahkan dan diadu domba dengan mudah dalam peperangan di masa depan. Salah satu penyebab IRP terkait dengan kondisi masyarakat yang paling miskin. Ini paling rawan terutama masyarakat miskin umat Islam, paling ekstrim, ujarnya Ketua Umum Basnas, Bambang Sudibyo, saat konferensi pers Indeks Rawan Permurtadan di Hotel Margo, Kamis, 9/8. Menurutnya, isu tersebut perlu diperhatikan lembaga zakat. Mereka yang sangat miskin menjadi prioritas kami agar dapat mensejahterakan mereka, memberikan perdayaan ekonomi, melakukan bimbingan dan memperkuat keimanan mereka, ucapnya. Dengan alur seperti di atas maka pantas mereka, Inggris, Amerika dan sekutunya, menolak teknologi 5G dari Cina karena bisa menjadi ancaman pembocoran teknik strategi perang di masa depan walaupun Jepang berhasil dilumpuhkan dengan dicekoki sains ateisme, perjudian plus seks bebas berkedok korporasi dan pencurian data berkedok superkomputer. Dilansir dari Tempo.co, Jakarta, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah mengumumkan bahwa Rusia siap bekerja sama dengan Huawei dalam pengembangan teknologi 5G. Lavrov menekankan bahwa Rusia tidak berniat untuk mengikuti langkah Amerika Serikat yang meminta perusahaan untuk tidak bekerja sama terkait 5G dengan China, khususnya dengan Huawei. 5G adalah masalah penting bagi kami, sama seperti di seluruh dunia, ujar dia, seperti dikutip Sputnik News, Minggu, 23 Agustus 2020. Lalu apa solusinya? Penjelasan sistemik bobroknya konsep Smart City Eropa yang menuhankan robotik dan merusak lingkungan bisa didapati di program inovasi tingkat tinggi Pancanomics. Skema kedua, meleburkan agama dengan SPMI, Sains Politik Militer dan Inovasi, merupakan solusi kemajuan ekonomi negara dan kemajuan bisnis suatu bangsa. Tepat sekali. Karena kebalikan dari hal demikian maka akan menghancurkan sebuah negara dan bangsa tersebut sehingga membuat negara tersebut selalu dijajah dan diliputi azab dari langit. Berikut ini contoh dari oknum yang hendak menghancurkan suatu bangsa dengan strateginya memisahkan agama dengan SPMI. Nursi reads in a newspaper report of a speech made in the House of Commons by Gladstone, so long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them, or make them lose their love of it. Selama orang-orang Muslim memiliki Al-Quran, kita tidak akan dapat mendominasi mereka. Kita harus mengambilnya dari mereka, atau membuat mereka kehilangan cinta mereka terhadapnya, dikutip dari Biography of Badiou Zaman Syed Nursi, Translator, Ukran Fahide, Sizzler Pub 2000, ISBN 9.354.320.241 page 48. Agama Muhammad adalah keyakinan militan dan dakwah. Ia telah menyebar ke seluruh Afrika Tengah, membangkitkan pejuang yang tak kenal takut di setiap langkah, dan seandainya bukan karena kekristenan dikuasai sains ateisme Newton Democritus, yang kuat, tapi sains yang melawannya sia-sia berjuang, peradaban Eropa modern akan jatuh, seperti jatuhnya peradaban Romawi kuno. Dikutip dari Winston Churchill, in his book The River Hour, An Historical Account of the Reconquest of Sudan, hegemoni sains kunci berkuasanya suatu bangsa atas bangsa lain. Manusia cenderung untuk memuaskan hasrat kebutuhan berpikirnya dengan sains terutama setelah sains melebur dengan teknologi. Untuk itu, setiap negara yang ingin maju harus memiliki sains sendiri secara independen, bukan mengekor pada sains ateisme Eropa.
Secara berangsur dan berantai hasil riset dan eksperimen menunjukkan kebenaran kitab suci yang memandu sains sehingga menunjukkan kebenaran kekuasaan Sang Pencipta. Contoh, alam semesta Mesir secara isi sama dengan alam semesta Babel, yaitu digambarkan seperti kotak persegi panjang dengan orientasi utara-selatan dan dengan permukaan sedikit cembung, di mana Mesir adalah pusatnya. Pandangan astronomi Ibrani kuno yang serupa dapat dilihat dari tulisan-tulisan kitab suci, misalnya teori penciptaan semesta dan berbagai mazmur yang menyebut cakrawala, bintang-bintang, matahari dan bumi. Orang Ibrani memandang bumi sebagai permukaan datar yang terdiri dari bagian padat dan cair, dan langit sebagai alam cahaya di mana benda-benda langit bergerak. Bumi ditopang oleh batu-batu penjuru dan tidak dapat digerakkan selain oleh Yahweh, misalnya dalam kaitan dengan gempa bumi. Menurut orang Ibrani, matahari dan bulan berjarak dekat satu sama lain dikutip dari Abeti, Giorgio, 2012. Kosmologi. Ensiklopedia Americana, edisi ke-online. Grolier, hal di atas mendukung hasil riset baru-baru ini. New research shows a Platonic ideal may be true after all. The world may primarily break into cubes, and not just in Minecraft. In a new paper, researchers from the US and Hungary go through a simulation of the world's natural 3D fragments and find that, indeed, most do conform to a cube-like form factor, dikutip dari Yahoo Science. Skema keempat, UKM Indonesia. Ingin usaha Anda memiliki kekuatan besar untuk melintas abad tanpa harus melibatkan investor asing yang akan menjadi lintah? Pahami hakikat bentuk alam semesta. Sumber inovasi adalah revolusi dan runtuhkan sains ateisme Eropa. Mengapa harus demikian? Karena jika bangsa ini tidak lagi mengekor pada sains Eropa, maka rakyat Indonesia tidak lagi dijajah, disihir dan tergiring opini untuk menuhankan segala konsep, teknik, metode hidup dan membeli produk mereka secara mentah-mentah. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya mengekor selalu di belakang dan terbelakang secara sistemik sekalipun disuntik budget 1 juta triliun pound sterling. Begitupun dalam hal pengetahuan mengenai bentuk alam semesta ateisme yang meyakini adanya galaksi lain yang di dalamnya ada banyak makhluk lain yang diyakini lebih cerdas dari manusia bahkan dianggap Tuhan, Prometheus. Semua ini ajaran sesat oknum Eropa sebagai fear factor untuk berkuasa atas Asia. Skema kelima, Indonesia harus mempunyai inovasi tingkat tinggi yang menjadi fear factor sehingga segala produknya dinilai tinggi dan dihargai negara lain. Contoh kasus, secara tidak langsung setelah Cina berinovasi membuat teknologi bulan dan matahari buatan, yang sempat menggemparkan dunia sains, maka saat itu juga pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat. Kinerja ekonomi secara umum stabil dan tetap dalam kisaran yang wajar, dengan kemajuan yang dicapai di bidang-bidang tertentu, kata juru bicara Biro Statistik Nasional Mao Seng-yong pada konferensi pers. Peningkatan PDB 6,3%, yang dicapai di tengah pertumbuhan ekonomi global lebih lambat, ekspansi perdagangan internasional lemah dan tekanan domestik yang menurun, membuat Cina masih menjadi salah satu ekonomi utama yang tumbuh tercepat di dunia, kata Mao. Maka kuncinya di sini bukanlah sekedar inovasi tingkat kroco yang tak mempunyai efek besar dan signifikan, tapi kuncinya ada di kesadaran triple helix yang mampu dan berkuasa untuk membuat perubahan besar serta revolusi mental secara hakikat dalam mendobrak sains Eropa sebagaimana yang dilakukan Cina. Revolusi mental bangsa dimulai dari inovasi tingkat tinggi. Revolusi dimulai dari mana? Dimulai dari penguasaan teknologi yang membuat sumber daging dalam tubuh manusia tumbuh, sehingga akan menumbuhkan aliran darah dan aura positif untuk membangun negara melalui 4 pilar inovasi teknologi. Dari sini merupakan langkah jitu dan merupakan langkah awal revolusi mental bangsa yang ingin negaranya berubah menjadi negara superpower. Skema ketujuh, langgengkan dan kembangkan bisnis dengan inovasi tingkat tinggi dan jauhi pesugihan.
Pentingnya inovasi tingkat tinggi yang memiliki dasar sains yang benar-benar baru yaitu iptek yang iman dan takwa adalah ada 3 kriteria sebagai berikut. 1. Inovasi keuntungan jangka pendek dalam sebuah perlombaan dan atau produk yang langsung dijual. 2. Memperpanjang umur perusahaan secara hakikat, karena mekanisme yang terjadi adalah, apa sih pentingnya inovasi bagi usaha Anda? Agar umur usaha Anda lebih panjang. Bagaimana mekanismenya? Dengan inovasi jiwa Anda akan terpompa lebih semangat mempertahankan keberadaan usaha Anda dengan berusaha menghadirkan konsep produk yang berbeda dan lebih berkualitas namun lebih irit biaya produksi jika dimungkinkan. 3. Akan membentuk dasar perusahaan besar yang lebih besar dari SpaceX, karena konsep dasar sains yang benar-benar berbeda yaitu iptek yang iman dan takwa. Fakta di lapangan memang membuktikan bahwa inovasi tingkat tinggi akan dapat membuat perusahaan berekspansi mendunia dan melintas abad. Contoh komparasi 3 unit usaha, Nestle yang berdiri tahun 1866, Unilever yang berdiri tahun 1929, dan Starbucks yang berdiri tahun 1971. Dari ketiga sistem usaha tersebut yang paling menonjol menggunakan inovasi tingkat tinggi adalah sesuai urutan penyebutan sehingga yang memiliki kemampuan terbesar untuk berekspansi dan sudah melintas abad adalah Nestle.